Asraf kahwa. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala dinal Islam li sya'adatil bashar wa ja'ala al-akla alladhi bihi ba'sal ilma wal ma'rifah diwanul hajjatin liman i'tiraf asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul jannah asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiki wal bashar wa nusalli wa nusallim mubarak ala nabil mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar amma ba'du. Yaqulu subhanahu wa ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nihna ala zalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mustami'ina al-kiram jamaah Tabligul Islami Hadal Masjid Nur Majlis Jam'iyah RD An-Nuriyah Wahaja Gurya Samwa Al-Buyuti Hadha BCR Insyaallah nafa'alaikum bihadha Habaibi wa kazalika al-masayikh hadzal makan hadhihi layla uridu wa ta'alaikum bi hadzal barnamij al-ula hamdan syukrillah wa thani shala ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati daripada pimpinan RD An-Nuriyah Ustaz Nurdin, ada juga Ustaz Aun, ada juga asatidz yang lain, dan alhamdulillah barusan kita dengar dari bincang kita juga tokoh agama, tokoh masyarakat perumahan ini, semoga diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumahnya semuanya nikmat, keluarganya bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Tentu untuk yang kesekian kali saya berada di sini, rasa ribuan terima kasih pengurus masjid serta khalayak ramai wilayah ini yang selalu disibukkan. Ashur Maroh, sebulan sekali kedatangan kami. Tentunya tidak ada kata lain selain kalimat jazakallah khair, jazakallah khair, ahsanul jazaa. Insyaallah balasan dari Allah tidak akan tertukar kebaikan kalian semua, insyaallah. Lalu yang amat kita banggakan manusia adalah manusia la minal awwalin wal akhirin. Manusia yang pertama belum ada wujudnya aja sudah sangat dihormati,
Sehingga ada hadis qudsi yang berbunyi laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflah. Kalau tidak seandainya karena engkau hai Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam jagat raya ini. Masya Allah. Kalau arti ini adalah bukannya Allah tergantung makhluk. Definisi orang-orang yang memang mencibir, pasti dia bilang kalimat ini tidak sahih, kalimat ini tidak baik. Kenapa? Masa Allah bikin sesuatu tergantung makhluk? Bukan itu yang dimaksud. Justru kalimat laula itu adalah menandakan ada intisari bahwa manusia itu nggak akan ada yang sebagus engkau, maksudnya begitu. Ternyata benar. Dari zaman Adam sampai sekarang itu sudah miliaran manusia. Justru yang paling the best, jangankan untuk awam, untuk para anbiya aja, Nabi kita Muhammad sampai seperti itu yang disebut laulaka itu gak ada tandingannya. Maka dari itu kita paham, oh ternyata ini kalimat laula di sini gak ada yang sama. Dimana saat itu kita paham bahwa ini memeras pemikiran kita yang disambungkan, disonding dengan iman kita. Pemikiran itu harus disonding dengan iman. Kalau pemikiran tidak disonding dengan iman, niscaya kita ini akan menjadi mujassimah, khawarij, keluar dari toreko ahli sunnah wal jamaah. Bahkan paham kita ini nggak akan ketemu. Sebab secara yuridis formal belajar Islam itu sebenarnya Islam itu ad-dinu, sedangkan ad-dinu an-nasihah. Maka ada kitab namanya Nasha'ihud Diniyah wal Wasayil Imaniyah. Kalau kita lihat bagaimana sih pemikiran ini yang disonding dengan iman, contoh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Arti terjemahnya adalah saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, timbul proses equation, pertanyaan. Kalau bersaksi tentu kita melihat bentuknya, kita menyaksikan tapi nggak ada bentuknya. Tuh, ini yang disebut alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi pemikiran ini kita sonding dulu dengan keimanan gaib. Ternyata yang kita saksikan ini gaib. Sehingga kalau memang Allah Subhanahu wa ta'ala begitu kita persaksikan dan kita tidak melihat, tidak butuh tuntutan untuk melihat. Karena kalau dituntut untuk melihat, kita akan bertabrakan kepada rukun ihsan. Rukun ihsan itu apa? Setelah rukun Islam, rukun iman, baru rukun ihsan. Rukun Islam itu klimaks dari rukunnya Islam. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Saat kau menyembah Allah, seakan-akan kau melihat Allah. Rukun ihsan begitu. Jadi kita ketika lagi saat ibadah ini seakan-akan melihat Allah. An ta'budallaha ka'annaka tara
sudah pasti mulai pemikiran akal sehat kita dibarengi dengan nakli, jelas nggak bakal bisa melihat Allah. Fa illam takun tara, kalau kamu, kalimatnya pakai lam, artinya lam ini harfu jazmin. Harfu jazmin itu nggak bakalan, siapapun nggak bakalan bisa melihat Allah. Fa illam takun taraha, maka jika kau tidak melihat Allah sama sekali, fa innahu, maka sesungguhnya hu Allah itu azza wa jal melihat kita. Tuh, maka ada kalimat ketakwaan yang setiap Jumat sahabat bilang, ittaqullah tuqati ittaqilah fi sirri wal alaniyah, takwalah kamu kepada Allah baik tersembunyi maupun terbuka. Artinya takut saja kepada Allah kemana-mana, jangan takut sama Allah ketika terbuka. Ketika ngaji kita takut sama Allah, diterangin sama ustadz, sama ustazah. Kalau jadi seorang ibu jangan melawan kepada suami, sang ibu takut rasanya. Begitu udah pengajian selesai di rumah, ngotot lagi sama suami. Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Durhaka, dosa besar. Orang yang membohongi orang yang ini, lagi ngaji serem rasanya depan kita neraka. Serem karena lagi ngaji, pulang nonton sinetron hilang lagi. Ya. Yang ngechat sama janda ngechat aja terus. Artinya gini, ibarat mulai pemikiran kita ini kita substansialkan. Mana tolak ukurnya ini? Sehingga pemikiran harus sonding dengan keimanan. Mulai kita berpikir, apa sih artinya hidup? Untuk apa hidup? Kemudian nanti apa dalam isi hidup? Apa yang kita sisakan dalam hidup? Lalu dalam kehidupan itu isi dengan apa? Kemudian kita akan masuk hidup yang lebih baru, yaitu al-mautu, al-mautu. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit rasa persaksian kita kepada Allah ini serasa walaupun tidak melihat, tapi keseharian kita karena sering hadir pengajian dibimbing terus, kemudian diayomi terus dengan apa? Dengan beberapa rangkaian Al-Quran tentang yang disebut dengan adab. Hakuz zauz ala zauzah, hakul walad alal walid, hakul walid alal walad, hak anak dengan apa istilahnya itu orang tua, hak orang tua dengan anak, hak suami dengan istri, hak istri dengan suami, diatur. Belum pernah ada yang sekumplit aturan main ini kalau bukan di dalam yakni letterless Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu mengajarkan semua bagaimana kita beradab. Wa ibadur rahmanul ladzina yamsuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah ketika berjalan di atas bumi menundukkan kepalanya, dan saat itu dia berjalan dengan tenang, tidak sombong. Ketika berkelakar, ketika berdebat tentang agama kepada orang yang tidak paham agama, qalu, mereka berkata salama, tidak didebatkan terus. Oh, ini gue yang paling benar, oh gue yang benar, oh enggak ada itu.
Kita kan enggak. Baru punya ilmu sedikit ribut kadang-kadang. Baru punya tentang ayat Quran sedikit merasa paling benar. Kadang-kadang diajak bersatu tarik-tarikan. Akhirnya kita ribut. Yang satu ilmunya pas-pasan, yang satu kagak pisan. Sama aja botak sama botak, jenggut-jenggutan. Apa yang dijenggut? Betul. Iya. Jadi kosakatanya bagaimana pemikiran disonding dengan keimanan. Sehingga tadi Ustaz yang pertama surat bilang tentang iqra, tentang baca. Sehingga Nabi bilang ma'ana biqari, apa yang harus saya baca. Dan memang Nabi gelarnya ummi, artinya tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tapi Nabi Quran sudah ada di dadanya. Nabi itu Quran yang berjalan. Mau nanya apa aja ada, karena Quran udah masuk di dalam diri dia. Logikanya kalau Nabi bisa baca, bisa tulis Al-Quran, Al-Quran ini palsu dong tulisan Nabi. Al-Quran ini bohong dong perkataan Nabi. Karena Nabi nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Maksudnya begitu. Jadi ini mulai pemikiran kita sudah masuk ranah pemikiran awal. Makanya manajerial otak itu perlu contoh seperti dalam Sulamul Munawwaroh itu ada kalimat al-hayawanu natiq. Manusia, binatang, semuanya hewan, klasifikasinya sama. Tapi bukan sebagaimana pemikiran teori Darwin orang Yahudi. Kalau Darwin bilang bahwasanya manusia berasal dari monyet, padahal Darwin yang dari monyet. Kalau ada Yahudi, dia gampang-gampangin aja. Ini kenapa? Karena dia nggak paham. Makanya kalimatnya kita semuanya ini hewan disebutnya, cuman bedanya an-natiq, yang mau berpikir. Tuh bedanya itu. Kalau ayam biar cakep gimana? Nggak ada otaknya, walaupun ada otaknya. Itu cuma hanya pelengkap otaknya. Karena apa? Kalau dimakan otak ayam biar ada enak juga, otak kambing, otak semuanya. Ya kalau nggak dapat otak ayam nggak boleh nyari otak-otak kan. Ya kan gitu. Oh, ternyata gitu. Kenapa? Karena nggak pernah punya otak itu yang binatang walaupun ada otaknya. Punya ayam bagus sekali, di rumah kita ada tamu camat, ada DPR, dia kawin aja tuh ayam. Bego nggak kira-kira? Karena kagak ada otak. Ya kali gitu, kayak kambing kemarin korban rame-rame kan begitu ya. Itu kambing sendirian bentar. Biasanya laki begitu, habis makan kambing sekilo bunyi. Kita nggak ada otaknya. Ya makanya laqad khalaqna insana bi ahsani taqwim. Lam litasis god litahki. Sumpah Allah, sungguh manusia itu diciptakan sama Allah makhluk yang paling sempurna. Sempurna yang pertama apa? Karena ada akal. Jadi yang disebut dengan ahsanu, bagusnya itu kulantaran ada akal. Jangan kita salah nilai. Oh jadi kalau yang namanya makhluk itu bagus, kalau laki-laki ganteng, perempuan cantik. Bukan. Bentuk rupanya pas.
Coba lihat yang namanya gajah, minum dari hidung, makan dari hidung. Ayo hidung terus begitu terus. Ya kan? Coba lihat yang namanya babi, ini udah paling kagak enak begini. Ya. Sumaradnahu asfala safilin. Ingat, atau kalimatnya dibalik. Kalau kamu sebagus-bagusnya rupa, yang jelek itu babi, tapi lihat, sumaradnahu asfala safilin. Nanti babi, kata babi ngomong di hari kiamat, alhamdulillah walaupun aku diharamkan oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Hanafi, bahkan aku saat itu disertu dengan tanah sekali air 7 kali, tapi aku mati berkalang tanah, tidak masuk surga, tidak masuk neraka. Walaupun aku jadi anjing, diharamkan air liurku semua menurut mazhab Syafi'i, tapi ketika aku mati, aku berkalang tanah, tidak ada di surga, tidak ada di neraka. Alhamdulillah. Mulai kita berpikir kita yang sebagus-bagus manusia, wa hadainahu najdain. Saya pilih kalian mau masuk tafadhalul jannah tafadhal, wa tabaddul nar tafadhal. Masuk surga silakan, masuk neraka silakan. Mulai kita berpikir lagi, ya Allah, orang yang mau ke neraka aja pada berani. Ngaji dilarang-larang, ke kafe bebas, mall bebas, dangdutan bebas, segala macam bebas, kita diundak-undak terus. Ya kan berpikir terus kita, oh sekarang mereka aja berani yang mau ke neraka, ngajak orang judi, ngajak orang mabuk, ngajak orang berbuat maksiat, berani. Bahkan dia berani bayar mahal. Kenapa kita justru terbalik, pengen ngajak ke surga, susahnya minta ampun. Diajak kebaikan, debat. Udah, menurut gua mah begini, menurut lo muka lo penyok. Penyok. Iya, nggak pernah ketemu gitu loh, nggak pernah ketemu. Emang benar sesuatu kepengen menjadi leader, jadi kepemimpin, tapi sadar gitu loh. Sehingga di dalam satu kitab Nasuhul Ibad, Babur Rubaiyyu Al-Maghul'adiyat Syuhada, halaman 21 itu jelas bab yang keempat, makalah yang 11. Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam as-salatu imaduddin. Ada kalimat Nabi menyatakan, ini riwayat ini Imam Dailami, Baihaqi terus, dan hadisnya sahihain, bahwa sholat itu adalah imaduddin. Ma makna imad? Faqawwamaddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Ay asasu minal buyut. Oh, ternyata hadis ini bicara tentang sholat. Mulai kita mikir, kita belajar sholat. Sholat yang benar gimana? Di dalam salah satu kitab Bulughul Maram, sholat itu apa sih? Babul khusyuk min fadilatis sholat. Bagaimana bab tentang khusyuknya kita harus sholat? Dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Ternyata harus curhat
ingat sama Allah ketika sholat. Oh benar. Gimana sholat kita mau semangat, wudhunya aja kita nggak bener. Baiklah kuntum illa sholat faghsilu wujuhakum. Bagaimana cara tata wudhunya yang benar? Sunnah wudhu dalam fikih itu ketika masukkan air ke hidung serap, maksudnya biar sampai pusing. Supaya apa? Supaya kotoran di dalam keluar. Apalagi pagi hari mau sholat subuh itu kan disaksikan malaikat. Karena apa? Jin itu tidurnya di dalam hidung, jin itu tidurnya di dalam kuping. Itu harus benar-benar keluarinnya. Kalau kita sunnahnya aja nggak benar-benar, otomatis ketika lagi sholat Allahu Akbar, mata mulai beler. Betul nggak? Karena nggak benar. Jadi hilangin dulu setannya, semuanya setan. Atau lagi setan kan ada 9. Itu yang namanya setan a'wanun yang suka menggoda ibadah. Nah, kalau kita lagi ibadah, itu yang godain setannya a'wanun. Kadang-kadang udah mau akhir rakaat, kadang-kadang mau kentut lah. Betul nggak kira-kira? Betul. Ya kadang-kadang mules lah, apa aja itu dikitik-kitikin terus bool kita. Apa setan a'wanun? Iya benar. Ya, udah 1 jam belum ya? Lanjut. Jadi kita harus paham itu dulu. Baru ketika saat wudhunya biar benar. Bagaimana faghsilu wujuhakum? Wajah wudhunya harus semua ini cabang, ini bukannya rambut tapi wajah harus kena air, bukan kena airnya cuma cepluk kayak capung. Iya. Jadi harus apa? Jangan perhatiin, ya, baju untuk sampai ke yang namanya cabang ini wajah, bukan rambut. Makanya kalau saudara nyukur dipotong itu haram. Kenapa? Tidak melihatkan wajah namanya. Ya, kalau lagi nyukur atau cabang gimana? Jangan. Oh, jadi supaya apa? Ketahuan itu wajah. Sampai kayak gitu terus teritorial kita itu dari situ aja harus. Wa aydiyakum ilal marafiq. Untuk cara yang baik bagaimana? Tangan harus sampai sikut. Lebih bagaimana? Lebih bagus. Kalau perlu masukin keteknya. Supaya melebihi itu apa? Beda kalau kita mau mudah waktu berjamaah. Itu makruh kalau kita boros-boros air. Dan juga kita buang sunnahnya, ambil yang wajib. Muka, tangan, kepala, kaki, udah 4. Yang pertama niat, terakhir tartib. Sunnahnya yang wajib, yang sunnahnya hilangin. Kenapa? Karena takut ketinggalan jamaah. Itu teknisnya begitu dalam Fathul Mu'in. Jadi pas kalau untuk semuanya kita nyambung. Oh iya ternyata nyampe sini. Pertanyaan lahir, Pak Ustaz, bagaimana kalau orang ini tangannya kagak ada dua-duanya? Nah, itu dia Pak. Nah, gimana kira-kira? Ada yang tahu nggak kira-kira? Ini tangannya buntung dua-duanya. Ya, pas dia mau nyilam, lo kagak bangun lagi. Udah jadi ngomong undak-undak. Diterangkan dalam kitab Salah Muhajjat bahwa orang yang wudhu tangannya tidak ada, keduanya bahkan kakinya tidak ada, ya udah dia sholat, nanti wudhunya setelah orang liwat tolong diwudhukan, boleh.
Kalau bahasa hajinya kita bayar dan kalau punya duit, kalau enggak kita harus ikhlas. Seperti itu. Beda lagi dengan daimul hadas. Kalau daimul hadas itu sesuatu penyakit yang terus menerus. Kadang-kadang usia udah 50-60, kadang-kadang moknya badan beser aja kan begitu ya. Habis wudhunya, aduh keluar lagi nih kencing, nggak apa-apa, ikat pakai karet. Punya gubrak kecil. Ya Bu ya. Jadi kalau suami ibu daimul hadas beser terus, wayah, nah itu mik diikat tuh karet. Pikirkan begitu terbuka. Kapan dia wudhu selesai, udah cuma satu waktu aja, kesananya udah nggak sah lagi wudhunya, ulang lagi tajdid. Karena daimul hadas. Si perempuan juga sama, becek mulu karena saya makan timun segala bombay lah. Ya makanya lubang gewoknya tutup sama kapas. Gubrak catat tuh, gubrak dicatat. Ya Rasulullah. Jika dihitung nikmat dari Allah nggak kehitung, sehingga keimanan akan bersanding dengan pemikiran kulantaran sering menghitung nikmat. Nikmat ini maghbunun bihi makasirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Banyak ayat-ayat lagi tentang kenikmatan supaya kita lebih mensinkronkan antara keimanan dengan pemikiran kulantaran nikmat kita itu. Ya Allah, ternyata pelajaran fikih begitu sangat dalam. Alhamdulillah ya Allah, saya baru dapat ya Allah. Nikmat apa enggak? Tapi yang kemarin kira-kira saya diterima enggak sholatnya? Diterima. Itu namanya taklid ba'da amal.
Semua yang kemarin kita nggak paham, yang nggak tahu, itu diterima semua karena kita baru tahu. Itulah yang disebut iman bersanding dengan pemikiran. Tadi sholawatan isfa'lana, ya Allah, tolong kami nanti nggak ngerti apa-apa di hari kiamat, minta bantuan sama siapa selain kepada Nabi kita Muhammad. Makanya mudah-mudahan kita bisa ziarah ke makam Nabi kita Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah alaika lagi, ya Nabi salam, ya Rasul salam, alaika ya Habib salam, salawat. Di dalam kitab Darus Sa'adah, man sholla alayya ala makbarati fasami'tuhu, siapa yang sholawat di depan kuburan aku, kata Nabi, aku mendengarnya. Masya Allah. Nabi masih hidup, Nabi udah ngomong begitu. Artinya apa? Dia nggak mati, bal ahya illallah. Mau nggak ke Mekah? Mau nggak ke Madinah? Jadi ketika kita di depan makam beliau, beliau dengar. Makanya sebut, ya Nabi salam alaika, wahai Nabi, dengarkan salam saya. Saya salamkan saudara saya bernama Nurdin, saudara saya bernama Gembro. Amin. Amin. Saya juga, Bah. Sebutin semua, sebutin. Bah, saya juga, Bah. Baca. Saya juga, Bah. Iya, sebut. Jadi ketika di depan makam Nabi, Nabi dengar siapa yang datang. Mau nggak ke Mekah? Mau nggak? Insya. Makanya beruntung kita ada Ustaz Syiful, beliau best travel. Artinya yang ingin memudahkan kita berangkat semua, yang penting ada uangnya. Itu dia. Kapalnya udah ada, hotelnya Ada. mobilnya Ada. yang belum ada apa? Mobil ngaji hijau. Ada Bah, duitnya ada. Maksudnya dimudahkan. Amin. Jadi ada dana talangan beliau. Ini bukan promosi, kasih tahu. Oh, sama juga lu, beda aku ngasih tahu promosi mah. Jadi artinya saudara ada uang 5 juta, berangkat dulu, pulangnya bayar. Alhamdulillah. Itu mau nyicil berapa tahun, insya Allah dimudahkan. Namanya dana talangan, insya Allah. Jadi Republik Dakwah ini akan membuat gebrakan tahun depan itu, insya Allah 100 jamaah berangkat ke tanah suci. Insya Allah. Mau apa enggak? Siap daftar? Siap. Hubungi Nurdin dan istrinya dan juga seluruh pengurus masjid. Amin ya rabbal. Allah 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 Allah.
sama Om ini berangkat semua. Amin. Ya, mukanya udah kayak Ka'bah semua. Kota-kota. Insya niat apa enggak? Sebenarnya niat dari dulu. Bukannya duitnya kagak, Bu. Kalau duitnya kagak itu namanya kita gengsi gitu. Jadi niat itu dari dulu, cuman realisasinya tuh entar keburu modal, keburu jadi bangke. Dari dulu kita niat begitu, nawa itu itu mana niatnya kayak begitu, ya. Sholli fardal maghrib salat rakaat mustaqbil al-qiblah, itu mustaqbil itu niat. Dari kecil kita udah diajarin sama guru kita, sama orang tuanya namanya mustaqbilal itu menghadap Ka'bah. Jadi dari kecil udah niat. Cuman yang dorongnya gak ada. Kebetulan zaman sekolah ngedorong terus. Amin ya rabbal. Mau ya berangkat semua? Jadi kira-kira kalau kampung ini kosong gimana kira? Hah? Gak apa-apa? Ya benar. Aman. Ya insya Allah semoga dimudahkan sama Allah, semoga diberkahi sama Allah. Sampai ketemu lagi bulan depan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana nasta'in nasrul mustaqim. Shiratal ladzina Gak lupa saya selalu mengundang malam Kamis pengajian di saya akan hadir Ustadz Taufikur Rahman, Ustadz Pantun, dan juga ada Habib Ali Zainal Abidin Al-Aidrus, ya beliau daripada Cicit Ubah Priuk Ubah Al-Hadad. Kemudian ada Habib Abu Qadir, kemudian juga ada Ustadz Novel dan banyak para kiai yang lain yang insya Allah malam Kamis insya Allah ya dari ibu-ibunya ya harus pada datang Bu ya insya ya Ustaz Nurdin ajak tuh itu masih ada itu mobil siapa mobil Isa Sekula ada itu ya angkut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.